Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, kasih, Mas. Mas Solikan. Solikan. Oke, siap Mas Krisna. Mas ini kok tiba-tiba ada artikel-artikel ini Mas yang harus saya tanyakan. Tapi sebelum itu bolehlah Mas dikenalkan namanya sama alamat dan backgroundnya lah. Boleh. Ya, bisa diperkenalkan. Saya Krisna Yuda, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, Malang Mas. Malang. Tapi rumahnya Ponorogo. Asli Ponorogo. Asli Asli Ponorogo. Ponorogo yang Heeh. sedang kuliah di Malang. Oke, siap jauh-jauh dari Malang Mas ya. Jauh Jauh-jauh dari dari Ponorogo, Ponorogo bukan ke di Malang. Malang. Oke Mas, daripada nanti kehabisan waktu Mas, kan 30 menit ya. Baik, Ini kita harus segera membahas apa yang ada di dalam artikel-artikel ini Mas. baik, baik, Mas Solikan. Kalau boleh saya lihat Mas ya, ini judulnya kan mengenai penologi dalam sistem pemasyarakatan, Betul, kajian teoritis dan praktik terhadap pendekatan rehabilitas di Indonesia. betul. Sebelum masuk ke dalam pembahasan Mas, dasar Mas Krisna mengambil judul ini itu apa Mas? Nah, jadi ini sendiri kan ini tadi tentang yang penologi ya. Iya, Kalau penologi. penologi sendiri kan intinya ya Oke. adalah cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang hukuman pidana dan sistem pemidanaan, termasuk tujuan, bentuk dan efektivitas hukuman terhadap pelaku kejahatan. Oh, Nah, penologi itu berfokus pada bagaimana masyarakat menangani pelaku kejahatan setelah mereka dinyatakan bersalah. Nah, oh, contoh siap-siap. seperti adanya penjara, Oke. rehabilitasi, atau hukuman mati, atau hukuman percobaan, Heeh, ataupun yang sekarang sedang ramai itu pembebasan bersyarat. pembebasan Nah, bersyarat. bisa dilihat lagi di judul itu Iya, tentang Mas. penerapan di masyarakat. Oke. Nah, ini Mas, jadi kesimpulan dari alasan mengambil judul ini untuk pendekatan rehabilitasi Imitasi, di Indonesia ini Mas ya. iya, Oke. rehabilitatif. Oke. Kalau boleh tahu Mas, di dalam pendahuluan ini kan kalau diperjelaskan lagi mungkin bagi teman-teman yang belum paham mengenai penologi itu apa gitu Mas. Nah, penologi sendiri kan dari bahasa Latin atau Yunani ya. Iya. Itu yang peno itu yang arti hukuman Heeh. dan logi adalah ilmu. Adalah Oke. ilmu tentang penghukuman lah. Oke. Yang secara harfiah berarti ilmu tentang hukuman. Sebagai bagian dari kriminologi, penologi berfokus pada teori dan praktik hukuman. Oke, siap. Nah, di sini serta dampaknya Mhm. terhadap individu dan masyarakat. Oke. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penologi berperan dalam merumuskan tujuan Mhm. pemidanaan dan model pelaksanaan pidana, termasuk sistem permasyarakatan. Oke, siap. Kalau di tahun 1964 itu ada apa sih Mas Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 ini? Nah, ini disebutkan di Ya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun oke. 1995 tentang permasyarakatan. Nah, Heeh, permasyarakatan sendiri siap. telah menerapkan sistem reintegrasi sosial dibanding pembalasan. Oh, gitu. Karena balik lagi, jika apa mengacu dalam balas membalas seperti jika mana ada kekerasan, Heeh, pukul dibalas pukul pasti tidak ada habisnya karena iya. setiap orang pasti pembalasannya beda. Nah, di Oke. sini dijelaskan Mhm. efektivitas dari pendekatan ini masih menjadi perdebatan. Artikel ini yang dibawa Mas Solikan ini Oke, siap. menjelaskan teori-teori penologi yang diterapkan dalam praktik sistem permasyarakatan Indonesia. Begitu, Serta Mas. tantangan yang dihadapi ini apa aja Mas ini? Nah, kalau yang dihadapi sih, masyarakat Indonesia kan kompleks, Mas, Oke, bentuknya heeh, Mas. macam-ragam. Jadi Iya. balik lagi, ada bentuk-bentuk hukuman tadi, ada hukuman mati, Heeh, ada hukuman penjara, heeh. ada hukuman sosial, ada bahkan
pembebasan bersyarat itu tadi. Oke, siap. Nah, ini kita harus masuk mengenai pembahasan, Mas, karena mengingat waktu kan semakin berjalan Ya, ya. betul, betul. Boleh, 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 boleh. Tapi ya kita sambil chill santai aja, Mas, ya Boleh kan, sih, Mas? Mas. Ini kan balik lagi tujuannya kan penjelasan. Iya. Penjelasan bagaimana menuju Iya biar konteks jelas. yang jelas itu Heeh. kan nggak harus saklek atau Iya, bagaimana. betul, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Mas, konsep dasar penologi itu apa, Mas, ini, Mas? Nah, di sini saya sebutkan penologi Oke. modern itu tidak hanya membahas bentuk-bentuk hukuman seperti penjara, tadi saya Ya, betul, sebutkan, Mas. denda Mhm. atau hukuman mati, Heeh. tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, Oke. psikologis, dan politik dari pemidanaan. Terdapat 4 pendekatan utama dalam perspektif penologi, yaitu retributif, utilitarian, Oke. rehabilitatif, dan restoratif. Indonesia saat ini sedang menganut pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Oh, lebih ke situ, Mas, ya Ya, berarti pendekatannya banyak kan rehabilitatif. Mas, dari Heeh. Kalau boleh sistem peradilan Indonesia heeh. kan banyak Mas. Kalau boleh contoh-contoh pendekatan rehabilitatif dan restoratif itu Nah, gimana, kalau Mas? rehabilitatif itu contohnya ada ini Mas, Hmm. ada tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, itu Oh. contohnya kan Ah. kalau pidana anak itu mengutamakan namanya rehabilitatif, Ya. bahkan restoratif. Oh, diperbarui. Jadi tujuan pidana anak itu kan bukan memberikan efek jerah enggak, Heeh. tapi haknya sebagai anak, umur anak Di bawah di usia. bawah 18 tahun Heeh. itu berhak mendapatkan rehabilitasi agar hak-hak mereka sebagai anak tetap didapatkan. Oh, bukan 21 tahun, Mas, ya? 18 tahun ke Oh, bawah 21 tahun itu. plus ya itu. Iya. Kalau Itu kan 18 tahun agak ke bawah itu masih ikut di oh, oke. pidana anak. Tapi kenapa, Mas, Indonesia tidak menggunakan pendekatan retributif dan utilitarian? Nah, di sini sebutkan kalau Mhm. tentang retributif dan utilitarian itu karena kurang efektif dan balik lagi Ya. terlalu apa Mas ya, terlalu tidak pas atau kurang kurang berkenan lah kalau di masyarakat Oh, Indonesia. terlalu saklek atau gimana? Terlalu kurang kurang manusiawi lah Oh, siap. secara bahasa jelasnya. Oh, oke, oke. Nah, itu mengenai konsep Seperti contohnya, mohon contohnya, Mas. contohnya Iya, siap. hukum Contohnya. cambuk itu, Oh, rajam itu rajam, termasuk, pancung. hancur itu makanya Iya. kurang kurang manusiawi saya sebutkan. Oh, betul, betul, Mas. Terus ini, Mas, selain di dalam membahas ini selain ada konsep dasar penologi, ada juga sistem permasyarakatan di Indonesia. Ya, Kalau boleh tahu, menurut Mas Krisna ini gimana sih, Mas, sistem permasyarakatan di Indonesia ini, Mas? nah kalau menurut saya yang Mhm. saya tahu Ya, dan sempat saya baca, ya, nah sistem permasyarakatan di Indonesia tersendiri mengedepankan asas pembinaan oke. dan permasyarakatan narapidana seperti yang saya sebutkan lagi. Heeh, Apa tadi aspek yang aspek, digunakan heeh, Indonesia yaitu pendekatan secara rehabilitatif dan dan restoratif, restoratif. Nah betul. itu tujuannya adalah Mhm. agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang berguna. Oh, Di ya, ya. Undang-Undang Permasyarakatan pun Mhm, terdapat peraturan turunannya menjadi dasar hukum sistem ini. oke. Nah, program pembinaan meliputi pelatihan keterampilan pendidikan dan pembinaan rohani. Oh, berarti aduh HP jatuh, Apa Mas. ini lepas, Mas? Aduh, Boleh ditaruh lanjut? di bawah saja, Mas. Nah, berarti di Indonesia itu hukuman itu bukan berarti dihukum, dipukul, cuman di penjara, tetapi di dalam penjara itu ada sebuah pembinaan pelatihan keterampilan, pendidikan dan pembinaan rohani gitu, Mas, ya? Betul, betul. Jadi tidak Oh, hanya memberikan efek jerah kepada orang heeh, yang berhadapan dengan hukum, oke. itu tidak hanya Heeh, menimbulkan efek jerah untuk dia, enggak. iya. Namun mereka berhak menjadi individu yang lebih baik setelah keluar Oh, dari permasyarakatan. siap, siap. Kalau di luar kan dihukum ya dihukum di
pukulan sama teman-teman di film-film itu loh Mas. Ya, Iya kan? Kalau di Indonesia nggak seperti itu enggak kayaknya Mas. seperti itu. Jadi Hmm. makanya tadi disebutkan ada berhak mendapatkan pelatihan apa tadi, Mas? Pelatihan keterampilan, Iya, pendidikan, dan pembinaan rohani. rohani. Nah, itu semua kan mengacu kepada apa? Bahwa Hukum orang di yang Indonesia. berhadapan dengan Ah, hukum itu diharapkan bisa kembali menjadi individu yang lebih baik ah, lagi setelah dari penjara, ah, lebih terampil lagi, ah. bisa berkarya, Ya, bisa bahkan pun ada pelatihan tentang bagaimana usaha. berwirausaha itu. Oh, berarti tapi gini Mas, yang kita harus jelaskan kepada masyarakat juga, kalau bisa jangan sampailah kita mengejustifikasi orang yang Betul, betul, dihukum terus keluar itu menjadi betul, orang yang betul, jahat betul, juga. betul. Pasti orang itu karena sudah rehabilitasi, keterampilan lain pasti berubah Mas ya. Makanya sempat ada itu Heeh. istilah dia ketangkep Iya. maling ayam, Heeh. waktu masuk penjara Iya. dia, belajar keterampilan yang tidak patut dicontoh, malah keluar jadi maling yang lebih besar lagi. Lah itu salah Oh. satu, sistem permasyarakatan Indonesia yang bisa dikatakan tidak berhasil. Itu Oh. berarti bisa dari apa, lembaga pemasyarakatnya Heeh. yang tidak menerapkan Konsep ini. aspek-aspek tadi, Heeh. mulai dari pelatihan keterampilan dan Iya. sebagainya Heeh. itu. Oke, siap siap. Nah, ini selanjutnya mengenai tantangan dan implementasinya, Mas. Kalau boleh tahu tantangannya mengenai apa ini tadi? Saya juga nggak tahu. Tentang penologi Iya, tentang teknologi, dan sistem Mas. permasyarakatan di Heeh. Indonesia. Tantangan dan implementasinya apa, Mas? Nah, di sini sendiri kan Heeh. konsep apa, Mas, penologi Ya. modern telah diadopsi, Mm. implementasinya menghadapi banyak kendala dan Oke. masalah. Nah, di sini masalah utamanya sendiri Heeh. overload, Oh. overkapasitas. Jadi kan Heeh. indeks indeks orang yang Bermasalah berhadapan dengan dengan hukum. hukum, Heeh. bermasalah, Iya. itu kan berarti lebih banyak terus. Oh. Bah Setiap hari. setiap bulan biasanya. Setiap bulan. Pasti kan ada orang masuk. Nah, itu Iya. sama orang yang keluar berkurang. Oh, jadi overload-nya itu karena banyak orang yang masuk dan orang yang kurangnya? Nah, bisa dikatakan Gitu tadi. bahkan sempat ada Hmm. negara-negara yang dikatakan negara tanpa penjara. Itu maksudnya angka indeks kriminalitasnya rendah. Oke. Jadi apa? Mhm. Orang yang masuk ke penjara Ya. itu sedikit Oh. begitu. Oke, kalau boleh tahu selain itu mengenai tantangannya apa saja sih Mas selain Nah, overkapasitas? Oke. kurangnya sumber daya manusia, Ya. terbatasnya jumlah petugas pengecekan dan minimnya anggaran mempersulit pelaksanaan program rehabilitatif. Seperti yang Oke. saya sebutkan tadi, Iya. contohnya masuk maling ayam, Heeh. keluar bisa maling Paling mobil, mobil. motor, itu karena Nah. kurangnya sumber daya manusia Oh, yang jadi menjadi tenaga heeh, di sini tenaga apa, pembinaan, petugas keterampilan. masyarakatan. Nah, itu Oh. bisa berefek seperti itu. Ada lagi nggak tantangannya Nah, selain ada kurangnya lagi sumber tuh daya, Mas? stigma sosial. Stik Seperti yang saya Mas tanyakan tadi, Mas, sebutkan ya? tadi, Heeh, bagaimana kalau keluar heeh, menjadi gunjingan tetangga iya, atau apalah itu ya. heeh. Nah, Ojo konconan karo kae bar metu ka penjara. kayak napi, kayak tahu Nabi. maling iki gitu Mas kalau di Iya, bahasa Jawanya. Nah, heeh, stigma heeh, sosial ini masyarakat masih sering memandang mantan narapidana secara negatif heeh. yang menghambat proses reintegrasi. Oh, Nah, balik lagi kan sebagai dikucilkan malian, iya, Mas. orang berhadapan dengan hukum Mhm, sesudah di penjara, iya, direhabilitasi, mereka berhak menjadi individu yang baik. heeh, siap. Makanya disebutkan kembali eh, apa tujuan dari pemasyarakatan itu kan ada. Jadi Iya, tadi betul, disebutkan Mas, heeh. menjadi individu yang lebih baik, Iya, lebih terampil dan betul betul. sebagainya. Oke oke. Terus selanjutnya Mas, mengenai rekomendasi kebijakan nih dari artikel Mas Krisna ini apa saja sih Mas rekomendasi-rekomendasi yang harus diberikan? Nah, di sini saya Nah, sebutkan ya, untuk meningkatkan efektivitas sistem permasyarakatan di Indonesia heeh, yang berbasis teknologi modern, oke. beberapa kebijakan perlu diterapkan seperti dekriminalisasi
terhadap pelanggaran ringan untuk mengurangi jumlah narapidana. Nah, ini Nah, gimana itu maksudnya Mas contohnya ini, ya, Mas? contohnya ada di tentang restoratif justice. Oke. Nah, itu di kejaksaan sedang gencarnya disebutkan tentang restoratif justice. Hmm. Nah, restoratif justice itu contohnya itu yaitu tentang pembebasan bersyarat. Itu. Oh, siap. Jadi tidak ada Heeh. penahanan, Penahanan namun si orang berhadapan dengan hukum setiap hari harus absen. nah, syaratnya apalah itu. Iya. Jadi barat kayak orang yang pernah maling ubi itu Mas Heeh. ya. Heeh. Nah, itu apa? Tingkat kerugiannya Heeh. sama beban yang harus diterima pelaku itu harus ditimbang Oh, ulang. Nah, dibalancekan. dibalancekan itu Oke, oke. contohnya. Terus selain itu apa aja Mas rekomendasinya? Nah, ini masih tetap hampir sama, tapi Heeh. tidak diversi dan restoratif. Nah, ini disebutkan lagi. Oke. Diversi itu Contohnya gimana? Diversi itu apa sih, Mas? diversi itu. Heeh. Nah, diversi sendiri mirip-mirip dengan restoratif, cuma Heeh. untuk penjelasannya Ya. tentang pengalihan penyelesaian. Jadi Oke. tidak harus ditahan kurungan Oh. penjara itu Heeh. enggak. Heeh. Contohnya yang saya sebut tadi Betul. di Bersyarat. pidana anak itu Oh, pidana anak. dilakukan pendekatan. Oh, Contoh pemukulan antar anak itu tidak harus ya. dilaporkan dan sebagainya itu. Heeh. Nah, undang-undang anak sendiri ada di sistem pengadilan anak itu ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Oke. Di situ disebutkan ada, dan juga di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Oke. Nah, di situ disebutkan dalam maksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oh. Nah, di sini dengan maksud tujuan diversi menghindarkan anak dari proses hukum yang formal. Oke. Yang bisa berdampak negatif pada masa depannya. Oh, yang saya sebutkan di Heeh, awal tadi, betul, Mas. setiap anak mempunyai hak yang berhak didapatkannya. Oke. Terus selain dua itu ada lagi nggak Mas mengenai rekomendasinya? Nah, itu ada peningkatan kualitas program pembinaan dan permasyarakatan di lapas kita. Nah, itu berarti ditingkatkan kualitas pembinaannya, pelatihannya, atau diperbanyak produk-produk pembinaan dan pelatihannya, Mas? Itu balik lagi ke sumber daya manusia. Jadi integritas sipir itu ditingkatkan lagi. Melalui dari sistem. Sekarang kan ada lulusan SMA yang bisa daftar di sipir. Mungkin sekarang untuk apa peningkatan integritasnya sekarang lulusan sarjana. Begitu Mas contohnya. Terus ada lagi nggak Mas selain ketiga itu? Nah, itu sendiri contohnya yang saya sebutkan lagi, kampanye sosial untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Nah, ini caranya kampanyenya gimana ini? Nah, ini bisa dicontoh ya Mas. Jadi ibarat dulu pernah ada di daerah saya di Ponorogo itu, mantan-mantan narapidana itu diberi keahlian untuk cukur rambut. Nah, makanya dia setelah keluar dari tahanan, dari penjara, dia diberikan lapangan pekerjaan berupa menjadi tukang cukur rambut itu. Gitu. Jadi menghilangkan stigmanya, bentuknya seperti itu. Oke. Terus kalau boleh tahu kesimpulan dari artikel Mas Krisna yang berjudul Penologi dalam Sistem Bermasyarakat ini dan seterusnya Mas ya. Apa Mas kesimpulannya Mas? Tentang balik lagi lah, hukuman kepada masyarakat itu bentuk macamnya banyak. Tidak tentang penjara dan hukuman mati. Balik lagi seperti rehabilitasi dan sebagainya itu tetap masuk dalam hukuman, termasuk hukuman. Terus pendekatan itu juga termasuk hukuman. Jadi tidak harus tentang di penjara. Penjara. Oke, siap Mas. Terima kasih untuk
artikel yang Pertama ini pertama, Mas. Kita harus membahas artikel kedua, Mas. Mengingat waktu semakin mepet ini. boleh, siap. Udah berapa menit? Saya belum tahu juga ini, Mas. Saya juga nggak tahu ini, Mas. Oke, yang kedua, Mas, ini kan judulnya perkembangan viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Betul. Sebuah kajian teoritis dan praktis. Kalau boleh tahu dan diulik lebih dalam, kenapa mengambil judul artikel tentang perkembangan viktimologi, Mas? Nah, viktimologi sendiri kan Oke. berarti tentang apa? Cabang termasuk mirip-mirip Ha, dengan penologi. oke. Cabang dari ilmu kriminologi Ha, yang mempelajari korban kejahatan. Kalau hmm, tadi kan di tentang pelaku kejahatan ya, dan bentuk-bentuk penghukumannya. Kalau ha, ini tentang korban korban kejahatan. kejahatan. Nah, Oh, itu termasuk siapa korban itu, ha, bagaimana korban bisa menjadi ha, korban, ha. dan akibat yang ditimbulkan saat orang tersebut menjadi korban. Oh, berarti lebih kita membahasnya tentang viktimologi ini tentang korbannya. Betul. Kalau kemarin itu, kalau Yang yang tadi tadi ya itu tentang pelakunya. pelakunya. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari apa ini, Mas? Dari judul viktimologi, perkembangan viktimologi ini pendahuluannya itu apa, Mas? Pendahuluannya artikelnya dengan ini, Mas. Nah, di sini saya Heeh. jelaskan ya. Ya, Viktimologi pun berasal dari kata Latin, oke. yaitu tentang victima itu korban Oke. dan logos itu ilmu. Heeh. Ya, berarti ilmu yang belajar tentang korban kejahatan. Oh. Baik dari segi penyebabnya, Heeh. proses menjadi korban, seperti yang Heeh. disebutkan tadi, dampak yang Oke. ditimbulkan, hingga pelindungan dan pemulihan hak korban. Oh. Karena gini, Mas ya, orang yang masuk di penjara itu tidak hanya orang yang jadi tersangka ya, bisa juga Betul. yang korban ya, Mas ya. Bisa korban yang tidak seharusnya menjadi Jadi tersangka. tersangka. Heeh. Bisa itu. Karena mungkin kalah di Ya, peradilan. betul. Ya. Dari penuntutan itu Heeh. korban itu bisa. Ya, pengacaranya kurang ahli. Bisa, Mungkin bisa. juga kan, Mas. Bisa itu yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ini metode penelitiannya menggunakan apa dan bagaimana, Mas? Nah, di sini penelitian saya ini menggunakan mode yuridis normatif Oke. dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, Heeh. literatur akademik, serta hasil studi kasus terkait perlindungan korban. Analisis dilakukan dengan teknik konten analisis Heeh. yang menilai kesesuaian antara norma dan praktik. Nah, itu maksud dan contohnya gimana, Mas? Ya, Metodenya saya itu? by data itu Heeh. dari melihat dari perundang-undangan Indonesia, Ya. ambil dari literatur akademik, Heeh. dan juga dari kasus-kasus yang sudah ada, Heeh. itu saya ambil datanya masing-masing. Oh, berarti looting data dan kasus, Mas ya? Iya, sampel juga sih Mas, sampling juga. Oke, siap. Nah, ini Mas, di sini kan kalau boleh tahu konsep viktimologinya itu bagaimana, Mas? Konsepnya, Mas? Saya dulu juga belum paham, Mas, viktimologi itu bagaimana Ya, dan yang apa gitu, Mas. utama sih viktimologi tentang belajar tentang bagaimana apa Korban. membahas Heeh. korban lah, membahas korban. Nah, di sini Oh, saya sebutkan khususnya dalam konteks tidak pidana korban itu. oh, Nah, heeh. viktimologi mencakup pengenalan jenis-jenis korban itu tadi, hak-hak korban, Oke. serta interaksi korban dengan sistem peradilan pidana. Berarti bisa dikatakan konsep viktimologi ini orang yang jadi korban tindak pidana. Betul? Oh, siap. Terus yang kedua, Mas, ini korban dalam sistem peradilan pidana. Kalau boleh tahu dalam praktiknya itu gimana sih, Mas, pidana di Indonesia ini? Nah, korban dalam pidana itu Mas ya. Heeh. Contoh korban kekerasan, Oke. itu juga termasuk korban. Heeh. Nah, ini posisi korban masih marginal meski beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban Heeh. memberikan pengakuan terhadap hak korban. Heeh. Implementasinya belum optimal karena korban sering tidak mendapatkan informasi yang cukup, tidak Oh. dilibatkan dalam proses peradilan. Oh. Nah, itu. Heeh. Dan bahkan tidak memperoleh restitusi maupun kompensasi yang layak. Oh. Yang ngeri juga, Mas ya. Bisa dicontohkan itu kayak
apa Mas ya, korban kecelakaan yang sampai menimbulkan cacat lah. Heeh, Nah, itu kan korban kan tidak tidak bisa bisa datang. bisa juga. Heeh. Terus apa, kompensasi yang layak itu. Kalau Oh, sudah cacat kompensasinya gimana Mas? Contoh berat amputasi. heeh, Yang lainnya uang kan tidak bisa membeli kaki. kaki Heeh. tersebut, begitu. Oh, siap-siap, Mas. Nah, terus kalau boleh tahu mengenai pendekatan keadilan restoratif ini pendekatannya gimana, Mas? Nah, salah satu pendekatan yang tepat dan Oke. relevan Hmm. dalam viktimologi modern adalah keadilan restoratif. Oh, Seperti yang saya sebutkan tadi, ya. yaitu pendekatan ini mengedepankan penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi. Ah, Dalam beberapa kasus, ah, seperti tindak pidana ringan, oke. tipiring itu Mas, Ah, kayak mabuk di jalan terus ah. menabrak orang itu masuk tipiring itu, tindak Dipiring. pidana ringan. Oh iya ya, Mas. Nah, terus kekerasan dalam rumah tangga, Ah, KDRT, ah. terus pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam memulihkan korban dibanding sistem pemidaan konvensional. Oh, heeh. Nah, kalau anu, Mas, kalau tindakan pidana contoh ini kita buat janji. Ya, Ini ini mungkin bisa masuknya perdata atau juga pidana, Mas, ya. ya betul. Coba sebutkan. Ya, contoh Gimana? gini, saya punya barang 300 buah, Ya, ada pembeli, ya, teman gitu. Mas, saya beli nih barangnya 300, harganya segini ya. Ya ya, ya wes bawa saja gitu. ya, Tapi saya termin gitu. ya. Habis itu berlanjut 1 tahun nggak dibayar. Nah, Itu maksudnya tindakan pidana ringan atau tidak, Mas itu? itu bisa masuk perdata, Mas. Bisa Oke. masuk perdata, Heeh, bisa dikatakan kalau Mas Solikan pernah dengan heeh. one prestasi. Bukan prestasi. Ya, itu harusnya beban yang harusnya ditanggung oleh dia Heeh, yang sebagai buyer tadi, heeh, harusnya itu bayar 1 bulan, heeh. termen itu kan pasti disebutkan waktunya ya, Iya, Mas, ya. heeh. Tapi dalam waktu yang sudah ditentukan dia dia tidak bisa menepati janji tersebut. Oke. Oh, nggak bisa masuk, bisa nggak masuk pidana, Mas, berarti? Karena itu kan juga penipuan, Mas, ibaratnya. Tinggal di akadnya, Mas, tinggal di akadnya Oh, bisa. Bisa itu oke, masuk di siap. pidana, penipuan bisa. Tinggal masuknya si pelapor ini kemana Iya, gitu, Mas, masuknya ya? dimasukkan tentang penipuannya Heeh. atau tentang one prestasi kesepakatan itu Kalau tersebut. dua-duanya? Bisa saja? Tidak bisa salah satu. Oh, tidak bisa satu. Oke, siap, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ini kita lanjut, Mas, ya. Maaf Boleh, saya potong waktunya untuk boleh. membahas yang di luar ini. Mumpung waktunya masih ada. Betul, Mas. Mengenai tantangan implementasi fitologi ini apa aja sih, Mas, tantangannya, Mas? Tantangan tentang apa, Mas? Tantangan implementasi dari fitologi ini. Hmm, di sini mungkin saya sebutkan kendala Oke. utama dalam implementasi itu seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak korban. Oh, Jadi heeh. hak korban itu dilindungi Ya, atau apa, diamankan heeh. agar tidak terjadi apa, diskriminasi dari pihak tersangka Iya, heeh. atau pemojokkan lah itu Hmm. pokoknya itu. Oh, terus selanjutnya, Mas? Kurangnya ini Mas, kurangnya lembaga pendampingan korban Heeh. di daerah. Nah, contoh itu mungkin kan ada namanya Komnas LBH, Komnas. Komnas PPA itu, Heeh. Perlindungan Perempuan dan Anak. Iya. Ibarat di setiap kota kan beda Hmm. untuk integritasnya, Iya. grade-nya mungkin berbeda ya. Iya, Mas. Nah, itu yang disebabkan mungkin kurangnya sumber daya manusia tentang Tentang apa tadi saya sebutkan, pendampingan. pendampingan itu kurang, Heeh. bisa menyebabkan seperti itu. Oh, oke. Terus selanjutnya, Mas, mungkin ada juga tantangannya selain dua itu? Hmm, stigma sosial terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Ya, itu Itu yang gimana? sedang ramai. Heeh. Kemarin di Ponorogo juga ramai kan itu, Mas. Gimana, Mas? Saya nggak denger nih kabarnya, Wah, Mas. pura-pura nggak dengar kalau itu, Mas. Nggak, kalau boleh tahu, Mas, coba di-spill aja secara Bukan di Ponorogo saja sih, kemarin ya, di Jatim juga ramai tentang itu, Mas, apa, secara perspektif hukumnya saja. grup gay itu, sampean dengar Heeh, juga ya itu iya, ya. Itu heeh. kan masih hangat kan ini, Mas. Jadi Oke. kan itu, tersangka dan korban kan stigma sosial juga sama-sama menjadi beban sendiri. Iya. Nah, itu sebaiknya jika mana melanggar norma-norma
agama dan norma sosial sebaiknya dijauhi lah. Kebetulan Oh. itu jelas melenceng. Iya, ini kok ya ada gitu di Ponorogo, Jawa Timur kemarin juga ya. Terus selanjutnya Mas, mungkin ada lagi tantangannya Mas? Nah, itu balik lagi minimnya alokasi Hmm. anggaran untuk program pelindungan dan pemulihan korban. Jadi seumpama kasus kecil atau kasus dari orang yang maaf kurang mampu, untuk penanganannya dari Komnas PPA itu kurang relevan lah, kurang efektif, itu bisa termasuk itu juga. Oke, siap. Nah, ini Mas yang terakhir Mas, mungkin penutup dari apa ini? Dari artikel jurnal yang berjudul Perkembangan Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, sebuah kajian teoris dan praktis. Betul. Kalau boleh tahu, coba diberikan statement penutup Mas mengenai artikel ini. Nah, saya sebutkan victimologi sangat penting. Sangat penting di sini maksud saya adalah reformasi sistem peradilan pidana, yaitu dengan menjadikan korban sebagai subjek yang setara dengan pelaku. Nah, itu saya sebutkan lagi. Meskipun regulasi telah ada, tantangan implementasi masih cukup besar. Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas institusi, edukasi publik, serta peningkatan kerjasama antar lembaga yang ada di dalam sistem peradilan tersebut. Oke, siap. Agar menjamin perlindungan yang komprehensif bagi korban kejahatan. Oke, siap. Betul. Ini kita waktunya udah habis belum Mas ya? Kayaknya sih sudah sih Mas ini kayaknya Mas. Iya, mari kita lihat dulu Mas.